Ritual kuyang penghisap kehidupan Kalimantan Barat. Bayangkan, kamu sedang tidur sendirian, lampu mati, angin tidak bergerak, lalu kamu mendengar suara cekrek, cekrek seperti sesuatu membuka jendela, padahal kamu sudah menguncinya. Dan saat kamu mencoba bangun, tubuhmu tidak bisa bergerak. Di atasmu ada sesuatu, kepala tanpa tubuh dengan usus menjuntai dan mata merah menatap langsung ke arahmu. Itulah Kujang. Dan yang lebih mengerikan, dia tidak hanya datang untuk melihat, dia datang untuk mengambil kehidupanmu sedikit demi sedikit sampai kamu mati tanpa sebab. Di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, hidup seorang wanita bernama Sari. Sari dikenal pendiam, tidak banyak bicara. Namun, sejak suaminya meninggal secara misterius, sesuatu dalam dirinya berubah. Warga mulai curiga karena setiap malam lampu rumahnya selalu mati. Tapi terdengar suara aneh dari dalam. Suara seperti sesuatu yang basah merayap. Lalu, kejadian pertama terjadi. Seorang ibu hamil di desa itu tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya mengering. Bayinya mati tanpa sebab. Dan sebelum itu terjadi, dia bersumpah melihat sesuatu di jendela. Kepala perempuan dengan rambut panjang menggantung. Kecurigaan mulai mengarah ke Sari. Seorang tetua desa akhirnya membuka rahasia tentang ritual kuno. Ritual Kujan. Ritual ini bukan sekadar ilmu hitam. Ini adalah perjanjian dengan sesuatu yang lebih gelap. Untuk menjadi kuyang, seseorang harus meminum darah tertentu, mengurung diri selama 40 hari, dan yang paling mengerikan, memisahkan kepala dari tubuhnya sendiri. Dalam keadaan hidup, tubuhnya disembunyikan, sementara kepalanya berburu. Dan setiap malam, dia harus memakan darah dan janin manusia. Jika tidak, dia akan membusuk hidup-hidup. Dan Sari sudah melewati tahap itu. Ardi mencoba kabur, tapi terlambat. Kuyang tidak mengejar dengan cepat. Dia hanya mengikuti perlahan karena dia tahu mangsa yang ketakutan lebih mudah dihisap kehidupannya. Keesokan paginya, Ardi ditemukan masih hidup, tapi tubuhnya seperti mayat hidup. Kulit pucat, mata kosong, dan dalam 3 hari dia mati tanpa luka, tanpa sebab. Namun, sebelum mati, dia sempat berbisik dia tidak sendiri. Setelah kejadian itu, desa menjadi kosong. Warga pergi satu persatu. Namun, rumah Sari tidak pernah kosong karena setiap malam lampu tetap mati. Dan suara itu masih ada. Cekrek, cekrek. Dan jika kamu berpikir ini hanya cerita, coba dengarkan baik-baik. Malam ini, jika kamu mendengar suara di jendelamu, kan pernah melihat keluar. Karena jika kamu melihatnya, itu berarti dia sudah memilihmu. Desa itu sudah kosong. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada cahaya lampu. Bahkan anjing pun tidak berani mendekat. Tapi anehnya, setiap malam ada sesuatu yang tetap hidup di sana. Bukan manusia, bukan juga makhluk yang seharusnya ada.
Dan orang-orang yang pernah kembali ke desa itu tidak pernah sama lagi karena mereka sadar Jang pergi. Bukan semuanya, dan yang tertinggal tidak pernah sendiri. Beberapa bulan setelah desa itu ditinggalkan, seorang jurnalis datang. Namanya Dimas. Dia bukan orang yang percaya hal mistis. Baginya, semua harus bisa dijelaskan. Namun, ada satu alasan kenapa dia datang. Semua laporan tentang desa itu selalu berhenti di satu titik. Tidak ada dokumentasi lengkap, tidak ada rekaman malam hari. Seolah-olah sesuatu tidak ingin kisah ini terungkap. Malam pertama, Dimas memasang kamera. Jam 1:47. Kamera mulai error. Layar berkedip dan di salah satu frame terlihat sesuatu di belakangnya. Kepala melayang tepat di atas bahunya. Keesokan paginya, Dimas memutar ulang rekamannya, dan disitulah semuanya berubah. Di dalam video, dia melihat dirinya sendiri duduk, tapi bukan itu yang membuatnya takut. Di belakangnya, tidak hanya satu, ada banyak puluhan kepala mengambang dalam gelap mengelilinginya, menatap tanpa suara. Dan yang paling mengerikan, semua wajah itu bukan wajah asing. Itu adalah warga desa yang telah mati. Dimas mulai menyelidiki lebih dalam. Dia menemukan sesuatu di bawah rumah Sari. Sebuah ruangan tersembunyi. Di dalamnya ada simbol-simbol aneh dan wadah-wadah berisi cairan hitam pekat. Dan di tengah ruangan, sebuah tulisan tua yang memakan kehidupan tidak akan pernah mati selama ada yang bisa diambil. Dimas akhirnya sadar, ini bukan hanya tentang satu kuya. Ini adalah ritual yang diwariskan. Sari bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Sejak malam itu, Dimas mulai merasa tidak sendiri. Bayangannya tidak selalu mengikuti gerakannya. Kadang bergerak lebih lambat, kadang tersenyum saat dia tidak. Dan suatu malam, dia terbangun, tidak bisa bergerak. Persis seperti cerita sebelumnya. Dan di atasnya ada sesuatu perlahan mendekat, bukan satu, tapi banyak. Dan salah satunya berbisik, kamu sudah melihat kami. Kamera Dimas ditemukan di dalam rumah kosong tanpa dirinya. Rekaman terakhir hanya berisi suara napas berat dan satu kalimat yang terus berulang. Aku tidak sendirian. Aku tidak sendirian. Aku tidak. Rekaman terputus, dan sejak saat itu, beberapa orang yang menonton video itu mengaku melihat sesuatu di layar mereka. Sesaat sebelum video selesai, sesuatu yang tidak ada saat pertama kali ditonton. Kalau kamu masih menonton sampai sini, perhatikan sekelilingmu sekarang. Kadang yang kita tonton tidak hanya dilihat, tapi juga melihat balik ke kita. Kalau kamu menonton ini, berarti kamu sudah terhubung bukan ke videonya, tapi ke mereka. Karena ada satu hal yang tidak pernah diceritakan tentang kuya. Mereka tidak berburu secara acak. Mereka memilih. Dan yang sudah melihat tidak akan pernah benar-benar selamat. Video Dimas akhirnya menyebar. Awalnya hanya dianggap hoax, rekaman rusak, efek kamera. Namun, sesuatu mulai terjadi. Orang-orang yang menonton video itu sampai habis mulai mengalami hal yang sama. Susah tidur, merasa
diawasi, mendengar suara di jendela, dan yang paling sering, mereka bermimpi tentang satu tempat yang sama, desa itu. Tapi dalam mimpi, desa itu tidak kosong, penuh dengan kepala-kepala yang menggantung di udara, dan semuanya menghadap ke arah mereka. Seorang peneliti supranatural mencoba mengkaji fenomena ini. Dia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Kuyang bukan hanya makhluk, mereka adalah haringan kesadaran yang saling terhubung. Setiap korban tidak hanya mati, tapi menjadi bagian dari mereka. Itulah kenapa jumlahnya terus bertambah dan lebih mengerikan lagi. Media penyebarannya bukan ritual lagi, tapi perhatian manusia itu sendiri. Semakin banyak yang tahu, semakin kuat mereka. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, ada sesuatu yang perlu kamu sadari. Cerita ini tidak hanya diceritakan, ia ditransmisikan, dan sekarang kamu sudah tahu terlalu banyak. Gejalanya akan mulai muncul. Malam ini kamu akan lebih sulit tidur. Kamu akan merasa ada sesuatu di sudut ruangan, dan saat kamu mencoba melihatnya, itu akan hilang. Tapi bukan karena tidak ada, melainkan karena dia belum ingin terlihat sepenuhnya. Semua kuyang ternyata hanya bagian kecil, karena ada satu yang tidak pernah terlihat di awal, yang tidak berburu, tapi mengendalikan, yang tidak muncul, tapi selalu ada. Dalam catatan ritual lama, disebut sebagai induk, bukan manusia, bukan juga makhluk, tapi sesuatu yang hidup dari perhatian, ketakutan, dan kesadaran. Dan setiap kali kamu membayangkannya, setiap kali kamu takut, kamu sedang memberinya bentuk. Dan sekarang dia mulai terbentuk dari pikiranmu. Sekarang coba perhatikan satu hal. Sejak kamu mulai mendengarkan cerita ini, apakah kamu sempat merasa seperti diawasi? Apakah kamu sempat menoleh ke belakang atau melihat ke arah jendela? Kalau iya, itu bukan kebetulan, karena cerita ini tidak berakhir saat video selesai. Ya, berlanjut. Ya, di tempat kamu berada sekarang. Dan mungkin malam ini, saat kamu sendirian, kamu akan mendengar suara itu lagi. Sekrek. Pelan. Pelan. Dekat. Tepat di belakangmu. Dan saat itu terjadi, jangan menoleh. Karena jika kamu menoleh, kamu tidak akan melihatnya sebagai cerita lagi, tapi sebagai awal. Awal. Kalau kamu masih di sini, tulis di komentar, "Aku tidak melihat apa-apa." Dan jangan lupa matikan lampu sebelum tidur, atau biarkan menyala, supaya kamu tahu kalau ada sesuatu yang bergerak